Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya akan bicarakan hari ini tentang Calvin Verdong yang sudah selesai dan pasti mungkin teman-teman semua sudah tahu. Sejak kemarin Senin kan dia sudah terbang ke Prancis, tes medis di klub dia yang saat ini menaungi dari Calvin Verdong, Lille. Dan itu sudah lulus tes medis, jadi dia sudah 100% akan bermain buat klub Ligue 1 Lille ya. Dia akan perkenalkan dan setelah tes medis Calvin Verdong itu berangkat ke Indonesia, tepatnya menuju Surabaya karena dia ditunggu ya kedatangannya untuk hari ini. Dan Patrick Kluivert sangat mengharapkan kehadiran dari Calvin Verdong karena dia sebagai pemain yang tidak tergantikan di posisi bek kiri, walaupun kita tahu bersama di sektor kiri itu masih ada Sain Patinama, masih ada Dean James, tetapi Calvin Verdong adalah pemain yang selalu tampil sangat konsisten ya, di tim nasional dan juga di klub dia sebelumnya, dia di Nijmegen. Dan itulah yang membuat presiden dari Lille ya, Olivier Lateng itu begitu suka dengan permainan dari Calvin Verdong sehingga dia merekrut Calvin Verdong 3 juta euro buat Calvin Verdong, dan itu mungkin sekitar 57,9 miliar bagi anak punya darah Melayu Aceh ini. Dan tentunya harus disambut dengan sukacita untuk penggemar sepak bola Indonesia karena inilah pemain Indonesia pertama yang mencatatkan dirinya dalam sejarah bermain di Ligue 1, di liga tertinggi Prancis dengan klub yang tidak kaleng-kaleng ya. Ini klub yang ada di papan atas yang pernah menghambat dominasi dari PSG, Lille ya. Dan dia pasti akan bermain di kiri. Pada saat sesi tes medis kemarin itu dia bersama dengan Kenson Bemba, pemain asal Kongo juga yang ikut bersamaan dalam tes medis dan dinyatakan lulus. Jadi ada 2 pemain kemarin yang langsung dites. Dan sekarang Calvin Verdong harus fokus setelah usai dengan Lille, semua urusannya beres. Dia akan bertanding melawan Taiwan dalam pertandingan tanggal 5 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Setelah dengan Taiwan, kemudian pada tanggal 8 terakhir melawan Lebanon. Nah, dari Calvin Verdong ini saya coba bergeser ke Eliano Reinders karena Eliano Reinders juga kemarin sudah disahkan bermain untuk Maung Bandung. Dia ada di Persib Bandung, itu luar biasa. Setelah mendatangkan Tom Haye, ya Federico Barba dari Italia, sekarang ada 2 pemain lagi. Salah satu pemain timnas kita, Eliano Reinders yang kita tahu bersama, ini pemain dari PEC Zwolle yang datang masih muda, 24 tahun, tapi dia sudah dipermanenkan. Tadinya kan dipinjamkan ini, tapi manajemen dari Persib sudah menyatakan bahwa dia dipermanenkan untuk bermain bersama dengan Persib di Liga Super musim ini. Dan dia menjadi salah satu proyek jangka panjang Persib untuk ke depan. Ya, ada Andrew Jung juga, ya salah satu pemain depan yang direkrut oleh Persib untuk menggenapi kuota 11 pemain asing bagi Persib Bandung pada musim ini. Jadi selamat buat Eliano, sudah bergabung bersama dengan Mark Klok sebagai kapten kesebelasan Persib. Dan Mark Klok juga dipanggil ya, kembali dipanggil ke tim nasional oleh Patrick Kluivert, sebelumnya Tom Haye. Jadi di tim nasional itu sekarang ada selain Mark Klok ada juga Beckham Putra. Jadi ada 4 untuk bermain di tim senior kita yang dipersiapkan untuk FIFA Matchday Taiwan dan Lebanon. Nah, dengan adanya Eliano Reinders ini menggambarkan Persib itu seakan sangat mengerikan ya untuk musim ini. Bagaimana mendatangkan pemain-pemain bagus dengan di level grade A untuk Liga Super kita, dan tentunya ini punya alasan khusus. Bukan saja untuk mempertahankan gelar yang mereka dapatkan secara back to back kemarin di 2 musim terakhir, tapi bagi tim asuhan Boyan Hodak ini, mereka juga berpikir lebih jauh ke depan. Karena ada ajang juga yang tinggi ya di AFC putar Ligue 2 ya, di kasta kedua.
mereka akan ACL ini, dan di sanalah tentunya akan bagi Persib untuk bisa bertarung, karena kebetulan ada Selangor, ada Bangkok United yang mereka bersama-sama, ya ada Sailors dari Singapura, satu grup bersama ini di fase grup, dan tentunya harus punya materi pemain yang bagus. Ya, ada keseimbangan yang terjadi di antara pemain-pemain utama, pemain inti di starting 11 yang ditampilkan oleh Hodak, juga dengan pemain di bangku cadangan. Ya. Dengan banyaknya pemain yang sekarang ada di Persib, itu mengharuskan Persib harus meminjamkan beberapa pemain untuk keluar, ya. Di antaranya kita sudah tahu bersama Dimas Derajat misalnya ke Malut United, kemudian ada Salnando itu ke Persita, Hen ke Persik Kediri, ya ada Deddy Kusnandar Bayangkara. Jadi itu mereka harus lepas, karena kalau bisa bertahan di sana kan akan sulit untuk bisa bersaing untuk dapat jam bermain. Nah, dengan lepas mereka dipinjamkan ke klub-klub tadi yang saya bilang, mereka bisa mendapatkan jam bermain yang banyak ya untuk di klub yang mereka pinjam. Jadi saya pikir ini satu hal yang sangat bagus. Persib berambisi sekali ya untuk bisa mendapatkan hasil terbaik, bukan saja di Liga Super tetapi juga di ajang yang lebih tinggi. Dan memang ini harus kerja keras, karena kemarin mereka di luar dugaan juga kalah ya lawan Persijap kalau nggak salah. Kemudian mereka draw lawan PSM, hanya menang sekali dengan Semen Padang di pembuka Liga Super. Tapi masih banyak ya pertandingan-pertandingan ke depan. Nah, itu yang membuat sekarang dengan kedalaman skuad yang oke, Persib Bandung tentunya akan berusaha untuk bangkit terus dan bisa ada di papan atas ya. Dan saya pikir mereka juga sangat beruntung bisa mendapatkan ada Federico Barba dan juga Andre Jong. Ya, Andre Jong ini diambil dari klub Yunani ya, Ovi Krete. Ini pemain Prancis dan dia bisa menghidupkan lini serang bagi Persib Bandung ya. Secara total kalau saya melihat di sini nama-nama semua pemain sudah lengkap ya, mulai dari Teja Paku Alam, Adam Prisbeck dari Inggris, kemudian ada Raka Bilhuda dan Fitra Maulana semua di posisi kiper atau penjaga gawang. Sementara di sektor belakang itu ada Frans Putros, pemain nasional Irak yang akan menjadi lawan kita nantinya di putaran keempat pra Piala Dunia Zona Asia di Jeddah, dan dia sekarang dipanggil memperkuat Irak untuk di Kings Cup. Ya, ada Thailand di sana, kemudian ada Hong Kong dan Macau. Dan Persib punya pemain seperti ini bagus, bermain di posisi kiri. Ya, selain Van Plutos mereka punya Patricio Matricardi dari Argentina, ada Julio Cesar juga dari Brasil, dan saya bilang tadi kan ada Federico Barba Italia. Pemain-pemain lokal sendiri ada Kakang Rudianto, Ahmad Yufrianto, Kevin Pasha, Hamrah Hehanusa, juga di sana ada Rezaldi Hehanusa, Zulkifli Lukmansyah, dan Ataya Sahran itu di belakang. Sementara di tengah ada Prof Tom Hae, Alfriana Dewangga, ada Mark Locke, ya, ada Adam Alis, ada Robi Darwis, Nasril Alvaro, ini pemain muda yang bagus juga. Ada Luciano Goicoechea, Argentina, ya, bermain di lini tengah. Ada William Marcilio, Brazil, dan Berguinho juga dari Brasil. Sementara di lini depan itu ada Beckham Putra, Salih Ramdhani, ya, ada Febri Haryadi, Eliano Reinders yang sudah bergabung, ada Ataya Sahran. Sementara ada pemain-pemain Brasil lainnya yang ada di depan, ada Ramon Tangge, kemudian ada William Barros yang selalu mencetak gol untuk Persib di lini serang, dan terakhir Andre Jong dari Prancis. Itulah nama-nama pemain dari Persib Bandung yang mengarungi musim kompetisi saat ini di Liga Super. Semoga Eliano Reinders dan Tom Hae yang menjadi pemain tambahan baru dari timnas kita untuk main di Persib itu memberikan hasil yang baik, punya dampak yang bagus untuk bisa mengangkat performa Persib Bandung pada musim ini. Dengan saya Bung Roban berbicara untuk konten kali ini dari Calvin Verdong menuju ke Eliano Reinders. Ciao.